Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai contoh penerapan rancangan bujur sangkar Latin atau yang sering disingkat dengan RBSL. Contoh yang akan saya berikan adalah mengenai peneliti ingin mengetahui karakteristik kekerasan bolu yang dibuat dari 4 varietas pisang. Misalkan varietas di sini adalah A, B, C, dan D. Berkaitan dengan hal ini, maka peneliti mencoba untuk mengambil pisang dari 4 lokasi berbeda dan digunakan untuk membuat bolu dengan 4 formulasi perbandingan bobot tepung pisang dengan terigu. Variabel yang diukur adalah kekerasan. Lalu ada 4x4 untuk rancangan bujur sangkar Latin. Berkaitan dengan ini, maka telah disajikan data kekerasan dalam satuan Newton untuk masing-masing bolu yang dibuat dari berbagai jenis formulasi dari 4 lokasi yang berbeda. Di sini ada 4 nomor baris mewakili lokasi dengan notasi L dan 4 formulasi dari perbandingan 100:0 sampai 0:100. Dan desain pengecekannya juga sudah diberikan lengkap dengan kekerasan masing-masing bolu untuk masing-masing perlakuan, yaitu dari 4 jenis varietas pisang yang berbeda. Untuk keperluan ini, dalam hal ini analisis ANOVA-nya untuk sumber keragaman pertama-tama akan dijumlahkan masing-masing baris, kemudian kolom dan masing-masing perlakuan. Untuk jumlah kolom di sini menggunakan formulasi sama dengan sum, lalu blok seluruh data pada formulasi yang pertama lalu di enter, dan dapat didrag ke samping untuk mempermudah perhitungan. Maka ini adalah jumlah dari masing-masing kolom. Kemudian untuk jumlah dari masing-masing baris dihitung dengan cara menjumlahkan seluruh data di sebelahnya. Di sini tidak menggunakan sum karena terdapat data string, lalu dapat di enter dan di drag ke bawah. Lalu untuk jumlah keseluruhan baris atau kolom menggunakan formulasi sama dengan sum, lalu blok seluruh data jumlah baris lalu di enter, dan ini akan digunakan untuk menghitung faktor koreksinya nanti. Lalu akan dijumlahkan masing-masing perlakuan. Di sini ada 4 perlakuan. Untuk perlakuan A yaitu sama dengan jumlahkan seluruh data A pada tabel data kekerasan bolu, lalu di enter. Hal yang serupa juga dilakukan untuk perlakuan B, C, dan D. Maka nanti akan didapat seluruh jumlah dari setiap perlakuan. Kemudian untuk rata-ratanya yang nantinya digunakan untuk uji perbandingan beda, rata-rata di sini adalah hasil dari penggabungan atau penjumlahan dari 4 buah data. Untuk perlakuan A berarti itu sama dengan jumlah perlakuan dibagi dengan 4, lalu dapat didrag ke bawah untuk mempermudah perhitungan. Lalu di sini ada FK atau faktor koreksi yang nantinya akan digunakan untuk mengisi ANOVA. Cara mendapatkan FK adalah jumlah kuadrat dari seluruh baris atau kolom dikuadratkan dibagi dengan banyaknya perlakuan. Jadi di sini sama dengan sel J14 dikuadratkan lalu dibagi dengan 4 dikuadratkan lalu di enter. Setelah mendapatkan FK, maka kita dapat melengkapi tabel sumber keragaman yang telah disediakan. Yang pertama yaitu untuk DB total, karena ini bujur sangkar Latin, maka DB totalnya adalah 4x4 dikurangi dengan 1 lalu di enter. Lalu untuk DB baris menggunakan formulasi sama dengan kaunta, blok seluruh nomor baris dan dikurangi dengan 1 lalu di enter. Lalu untuk kolom juga menggunakan formulasi sama dengan kaunta, lalu blok seluruh jenis formulasi lalu dikurangi 1 dan enter. Kemudian untuk perlakuannya sama juga sama dengan kaunta, lalu blok sel perlakuan dan dikurangi dengan 1. Lalu untuk galat merupakan DB total dikurangi dengan DB baris, dikurangi dengan DB kolom, dan dikurangi dengan DB perlakuan, lalu di enter dan hasilnya adalah 6. Lalu di sini ada JK atau jumlah kuadrat. Untuk menghitung JK total di sini berarti jumlah perlakuan sama dengan sum SQ, lalu blok seluruh data perlakuan dikurangi dengan FK atau faktor koreksi. Lalu untuk JK baris juga menggunakan formulasi sum SQ, blok sel jumlah baris dibagi dengan banyaknya data yaitu kaunta dan blok seluruh sel nomor baris dan dikurangi dengan faktor koreksi, dan enter, maka hasilnya adalah 0,71805. Kemudian untuk kolom caranya sama seperti tadi, namun yang dijumlahkan adalah JK dari kolom tersebut. Sama dengan sum SQ untuk jumlah kolom dibagi dengan banyaknya data kolom yaitu kaunta, banyaknya tara formulasi dan dikurangi dengan FK. Lalu untuk perlakuan sama dengan sum SQ dari seluruh jumlah, lalu dibagi dengan kaunta jumlah perlakuan dan dikurangi dengan faktor koreksi. Dan untuk galat, rumusnya sama seperti DB galat, yaitu JK total dikurangi JK baris, dikurangi JK kolom, dan dikurangi JK perlakuan, lalu di enter. Lalu untuk KT atau kuadrat tengah, untuk KT baris di sini sama dengan JK baris dibagi dengan DB baris, lalu di enter, dan dapat didrag ke bawah.
Dan ini adalah hasil dari masing-masing sumber keragaman baik pada baris, kolom, perlakuan, dan juga galat. Lalu F hitung merupakan KT dari masing-masing sumber keragaman dibagi dengan KT galat. Lalu pada KT galat dapat ditambahkan absolut dolar agar untuk perhitungan selanjutnya dapat di-drag ke bawah. Lalu dapat di-drag dan hasilnya akan menjadi seperti ini. Untuk F tabel dapat dihitung sama dengan F inverse 0,05, titik koma dB baris, titik koma dB galat, dan pada dB galat dapat ditambahkan absolut dolar, lalu di enter, dan untuk F tabel berikutnya dapat di-drag ke bawah. Lalu untuk mengetahui apakah perlakuan berpengaruh nyata atau tidak dapat ditentukan dengan cara membandingkan antara F hitung dengan F tabel 5%. Caranya adalah sama dengan if. Jika nilai F hitung lebih kecil daripada F tabel 5%, maka hasilnya adalah NS, dan jika lebih besar maka hasilnya adalah bintang 1. Lalu di enter dan hasilnya di sini adalah NS. Lalu dapat di-drag ke bawah untuk mempermudah perhitungan. Dari tabel sumber keragaman ini dapat dilihat bahwa baris atau lokasi tidak berpengaruh nyata, sedangkan kolom atau formulasi dan juga perlakuan berpengaruh nyata terhadap kekerasan pada bolu. Karena perlakuan di sini berpengaruh nyata, maka perlu dilakukan uji lanjut. Di sini saya menggunakan uji beda nyata jujur atau TUKI. Pada perlakuan di sini diisi dengan A, B, C, dan D. Lalu untuk rata-rata juga dapat dikopi dari tabel di atas. Lalu perlakuan dan rata-rata harus diurut dari yang terbesar ke yang terkecil. Maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Setelah data diurutkan, maka kita perlu menentukan selisih dua rata. Caranya adalah sama dengan data terbesar dikurangi data di bawahnya lalu di enter. Lalu pada nilai tertinggi dapat dikunci dengan absolut dolar agar dapat di-drag ke bawah. Kemudian pada kolom selanjutnya adalah untuk mencari selisih antara A dengan D, yaitu sel M22 dikurangi dengan sel M23. Pada sel M22 dapat dikunci agar dapat di-drag ke bawah. Hal yang serupa juga dilakukan untuk kolom selanjutnya, yaitu menentukan rata perlakuan D dengan C, lalu dapat di-enter. Setelah mendapatkan rata seperti ini, kita tentukan terlebih dahulu nilai standar rata dari BNJ. Untuk nilai ini didapat dari tabel yang diperoleh 4,90. Untuk SC di sini sama dengan nilai yang diperoleh dari tabel BNJ atau 4,90 dikali dengan akar SQRT KT galat lalu dibagi dengan 4. Maka diperoleh standar ratanya adalah 0,301141. Maka ini akan digunakan sebagai pembanding. Lalu untuk selisih rata dapat ditambahkan notasi sama dengan if dalam kurung selisih antara B dengan A lebih besar daripada SY. SY dapat dikunci dengan absolut dolar, titik koma jika lebih besar bintang 1 dan jika lebih kecil maka notasinya adalah NS. Lalu tutup kurung, lalu di enter, kemudian dapat di-drag ke bawah. Lalu hal yang serupa juga dapat dilakukan untuk selisih rata pada kolom-kolom berikutnya. Hanya tinggal menyesuaikan selisih rata-ratanya saja. Lalu untuk notasi di sini sudah saya beri tanda warna kuning. Untuk perlakuan B, A, dan D notasinya adalah A. Kemudian untuk D dan C notasinya adalah B. Maka D di sini bernotasi AB. Lalu untuk kolom perlakuan di sebelahnya dapat dikopi dari kolom ini, begitu juga dengan rata-ratanya. Datanya dapat diurutkan dahulu dari yang terkecil ke yang terbesar. Di sini ratanya akan dibandingkan dengan SY. Yang pertama adalah sama dengan rata pertama ditambah dengan SY. Lalu SY dapat dikunci dengan absolut dolar. Dan untuk notasinya dapat diisi dengan A terlebih dahulu. Apakah 5,36 di sini lebih besar daripada 5,33? Hasilnya adalah ya, maka notasinya adalah A. Lalu apakah 5,36 lebih besar daripada 5,46? Dan jawabannya adalah tidak, maka berarti cukup. Lalu untuk yang kedua dapat di-drag turun ke bawah lagi. Lalu pada notasinya ditambahkan huruf B dan menjadi AB. Lalu apakah 5,63 di sini lebih besar daripada 5,46 dan hasilnya adalah iya, maka notasinya adalah B. Kemudian apakah 5,63 lebih besar dari 5,53 dan hasilnya adalah iya dan notasinya di sini akan menjadi B.
Karena semuanya sudah tercakup, maka ke bawah tidak perlu dihitung lagi. Sebenarnya cara membaca notasinya di sini sama. C di sini notasinya adalah A, sedangkan perlakuan C di sini notasinya adalah B untuk rata terkecil. Kalau disimpulkan sebenarnya sama saja untuk keputusannya. Dari sini dapat dilihat bahwa ternyata perlakuan yang memberikan tingkat kekerasan paling tinggi adalah perlakuan B, namun tidak signifikan dengan perlakuan A dan D. Perlakuan varietas B dan A memberikan kekerasan dalam rentang 5,46 sampai 5,53 Newton. Sedangkan perlakuan D dan C juga tidak signifikan dengan kisaran 5,06 sampai 5,33 Newton. Demikianlah yang dapat saya sampaikan berkaitan dengan contoh penerapan rancangan penjurusan sangkar Latin atau RBSL dalam analisis sepanjang percobaan kali ini. Saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam perkataan maupun perbuatan. Dan akhir kata saya ucapkan terima kasih.